Kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita mengatasi kekhawatiran. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran ini kita belajar dari apa yang pernah dialami langsung oleh Tuhan Yesus, yang juga sudah saya singgung dalam renungan kita beberapa hari yang lalu. Nah, kita melihat ayat Alkitab dalam Lukas pasal 22, ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Lukas pasal yang ke-22, ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46 saya bacakan bagi kita pagi ini. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tertidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini pernyataan Tuhan Yesus pada ayat 48, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Nah, topik kita pagi ini mengatasi kekhawatiran. Dalam ayat yang ke-40 juga Yesus sudah mengatakan, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Coba kita pelan-pelan merenungkan apa kata Tuhan ini. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan tidak berkata begini, berdoalah supaya kamu jangan menghadapi pencobaan. Bukan itu. Atau berdoalah supaya kamu tidak mengalami pencobaan. Tidak. Tapi dikatakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti jangan jatuh menjadi fokusnya. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Jadi tidak dikatakan berdoalah supaya kamu jangan menghadapi pencobaan. Atau berdoalah supaya pencobaan tidak akan datang menghampirimu. Tapi di situ dikatakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Jadi intinya itu adalah jangan jatuh. Berarti pencobaan pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan Yesus sendiri pun yang adalah Putra Tunggal Allah, pada saat dia menjelma menjadi manusia pun mengalami cobaan. Berarti cobaan, tantangan, kesulitan, persoalan, penyakit adalah bagian dari kehidupan. Nah, ini kita mesti tangkap dulu sebagai sesuatu fakta yang harus kita terima selama kita di hidup ini. Maka yang Tuhan mau katakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Maka cara kita untuk mengatasi kekhawatiran adalah kita mesti masuk namanya di dalam doa. Hanya pertanyaan lagi, supaya kita tidak jatuh ke dalam kekhawatiran ataupun pencobaan atau tantangan, maka kita mesti hidup dalam doa. Kalau kita lihat dalam ayat 39 itu, Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan dalam ayat 39 kalau kita cek di sana. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa. Nah, berarti adalah sesuatu yang dilakukan secara terus menerus. Kalau Bapak Ibu ingat apa yang saya sampaikan pada Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah. Kata cari di situ dalam bahasa Yunaninya itu menunjuk kepada mencari itu secara terus-menerus tanpa henti dengan penuh kesungguh-sungguhan. Jadi tidak berhenti. Nah, tidak berhenti. Tidak musiman. Tidak berdasarkan bad mood. Lagi senang, doa. Lagi tidak senang, tidak doa. Lagi senang, datang ibadah. Lagi tidak senang, tidur. Lagi senang, menyala-nyala berdoanya. Lagi tidak senang, senyap, tidak semangat. Nah, bukan ini pengertian mencari. Itu namanya tidak mencari, tapi itu tergantung kepada suasananya atau tergantung kepada bad moodnya. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini sampai menjelaskan bagaimana sebenarnya kualitas doa yang harus kita nyatakan kepada Tuhan. Alkitab kita ini sangat mengatakan pada ayat 44, kita lihat di sana ya Bapak Ibu Saudara. Ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan, atau Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah, ini penting. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi sederhana sebenarnya pengertiannya. Semakin kita khawatir, semestinya kita semakin sungguh-sungguh berdoa. Yang setuju katakan amin. Tapi biasanya kita justru kebalikan. Waktu kekhawatiran kita mulai semakin besar, kita makin ragu. Karena khawatir itu kan seperti yang kita bicarakan, khawatir itu artinya pikiran terpecah, terbagi. Jadi ada keraguan, ada kebimbangan. Maka Alkitab juga berkata dalam kitab Yakobus, orang yang mendua hati, dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi dalam arti kata Bapak Ibu Saudara, namanya sudah ragu. Kalau udah ragu itu kan sudah pasti dia akan mengalami kebingungan. Bahkan istilah lain bisa mengalami stres, depresi gitu. Tapi di sini katakan ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin, ada kata makin loh, penekanan di situ. Makin bersungguh-sungguh berdoa. Makin. Jadi rasanya saudara, penyakit kita makin parah, harusnya makin bersungguh-sungguh berdoa, bukan makin mengeluh. Yang kayak mananya? Udah doa. Udah semua orang kita minta untuk dukung doa. Tapi nggak sembuh-sembuh. Ini namanya pikiran terpecah namanya ini. Ragu namanya. Bimbang namanya ini. Dan Tuhan ngomong orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tapi Yesus pada kala itu makin ketakutan, makin sungguh-sungguh berdoa. Ini Yesus loh Bapak Ibu. Itu sebabnya saya juga mengharapkan Bapak Ibu Saudara, pada saat kita menyanyikan lagu pujian penyembahan dan menyembah, ayo menyembah Tuhan. Jangan biarkan kita cuman menonton, melihat gitu. Saya tahu Bapak Ibu Saudara banyak yang sungguh-sungguh serius ya. Tapi nyembah di rumah kita masing-masing, nyembah. Jangan dibiarkan kita pasif. Apalagi sambil mungkin saudaraku yang kasih oleh Tuhan melakukan aktivitas lain, itu nggak maksimal saudara. Karena yang kita mau penuhi ini adalah bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan.
Jadi harus dengan sepenuhnya, apapun yang mengganggu, apapun yang mungkin membuat kita tidak fokus, kita harus sebisa mungkin dihentikan, kecuali itu tidak bisa kita halangi karena ada satu kepentingan yang sangat urgent atau sesuatu yang sangat penting, saudara. Tapi saya berharap sih kalau apalagi kita akan di Indonesia jam 5 sampai jam 6, apa sih yang mau kita sibukkan? Contohnya, tapi kecuali mungkin Bapak Ibu Saudara punya urusan untuk ngurusin anak-anak dan semua segala macam gitu. Tapi sebisa mungkin saudaraku, kita harapkan untuk kita fokus. Jadi kalau kita mau fokus, contohnya doa pagi besok supaya tidak terganggu, contohnya gitu kan, supaya tidak terganggu mempersiapkan kebutuhan anak-anak. Udah malam kita siapin dulu apa yang perlu gitu ya. Terus nanti habis mesbah doanya baru masak. Jadi udah siapin dulu apa yang mau dimasak besok pagi, apa yang mau dilakukan besok pagi. Jangan lagi besok paginya lagi nyari baju anak untuk disetrika, nyari ini semua segala. Ya udah habis sambil mesbah doa, sambil nyetrika, sambil ngapa-ngapain, udah repot kan. Yang kita hormati itu Tuhan. Saya tidak melihat Bapak Ibu Saudara, dan saya juga tidak perlu harus melihat, memantau, tapi Tuhan melihat. Karena yang mau itu adalah kita mesti benar-benar connect kepada Tuhan, terkoneksi. Dan ingat Bapak Ibu, doa itu bukan cuman sekedar menyuguhkan permohonan-permohonan doa kita. Tapi doa itu bicara tentang interaksi dengan Allah. Makanya kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus, dia berkata pada saat itu ayat 42, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Dia tidak berkata, Tuhan Yesus. Dia tidak berkata, Yesus tidak berkata begini, "Bapa, aku percaya aku anakmu. Akulah satu-satunya anakmu. Aku yakin kau akan ambil cawan ini. Aku tolak cawan ini." Enggak begitu loh. Dia berkata, "Bapa, jika engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakmu, melainkan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Mohon disimak kalimatnya ini. Jadi bagi Tuhan, bagi Yesus mengajari kita kepada kita hari ini, doa itu mau mengetahui apa kehendak Tuhan atas persoalan kita. Dicatat ini Bapak Ibu Saudara. Berarti doa itu adalah supaya kita tahu apa kehendak Tuhan atas penyakit kita. Apa kehendak Tuhan atas tantangan kita ini. Jadi bukan cuma sekedar bagaimana supaya kita sembuh. Sekalipun sembuh itu adalah salah satu jawaban doa. Tetapi kalau memang Tuhan menginginkan kita sembuh, pasti sembuh. Tapi kalau Tuhan menginginkan yang lain, kita mesti terima loh, sebagai percaya kita Tuhan itu baik. Nah, ada orang berpikir Tuhan itu baik ketika semua dipenuhi semua keinginannya kan. Tapi giliran tidak semua keinginannya dimaui, wah langsung berkata, apanya gunanya ngikut Tuhan ini? Kita sudah banyak berkorban, sudah banyak itu dan ini. Ah, sudah. Ini anak-anak ini, secara rohani anak-anak. Anak-anak kan begitu saudaraku. Kalau kita kasih dia jajan, wah dia akan bilang, mami baik, daddy baik, atau papi baik, bapak baik, mama baik. Kasihlah jajan terus. Apa yang diminta kita kasih, dia akan bilang kita paling baik sedunia. Tapi kalau giliran tidak kita kasih, berubah dalam sekejap itu. Jadi jahat gitu ya. Mami jahat. Coba tuh. Sekian ratus kali kita memberi dia jajan, sekian ratus kali contohnya dalam setiap harinya gitu. Setiap sekian ratus kali, bahkan mungkin kita sampai ribuan kali lah gitu ya. Namanya anak kita kan gitu kan. Setiap hari mungkin kita kasih. Setiap kita kasih dia bilang baik. Tapi ada satu kali kita melarang dia untuk tidak jajan. Nah, sebagai contoh umum kan, untuk minum es. Pasti bilang, mami jahat. Coba itu. Cuman satu loh. Satu kali dari 1000 kali permohonannya dimaui.
tapi cuma satu tidak dipenuhi, langsung bilang, Mami jahat, merajuk itu, nangis dia. Saya yakin ini sangat sangat realistis contoh ini. Nah ini banyak orang Kristen begini Bapak Ibu. Banyak orang Kristen begitu. Ketika merasa semuanya kemauannya diikuti, wah, di dekat-dekat dengan kita gitu kan. Dekat-dekat dengan kita. Tapi satu permintaannya kita tidak ikuti hanya karena itu tidak baik untuknya. Sebenarnya bukan untuk kita kan. Itu tidak baik untuknya. Apalah bagi kita sebagai orang tua untuk memberi jajanan-jajanan, es krim ke apa, semua segala macam, ya pasti bisa kita penuhi. Tapi persoalannya bukan masalah kita mau kasih menyenangkan dia atau tidak, tapi itu tidak baik bagi dia. Nah demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Sangat mudah sekali bagi Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memberikan apa yang kita mau. Itu sangat mudah sekali. Tuhan itu sangat gampang sekali Bapak Ibu Saudara. Apa susahnya bagi Tuhan mau menyembuhkan penyakit kita? Yang mati aja bisa bangkit kok. Kan itu logika sederhananya loh. Tapi pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan belum menyembuhkan kita? Nah sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh ngomongkan, aku putra tunggalmu satu-satunya. Apa tidak bisa engkau Bapa melalukan cawan ini? Boleh saja doanya begitu. Tapi Yesus berkata, Bapa jikalau engkau mau ambil cawan ini, tapi bukan kehendakku, biar kehendakmu. Ini kekristenan yang dewasa, yang percaya segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami adalah seizin Tuhan yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, setiap pergumulan kita mesti mencari apa maksud Tuhan di balik semua itu. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu Saudara tidak boleh berdoa untuk minta kesembuhan. Kita doa. Tapi sekarang kita bertanya dengan hati kita. Kita sedang memaksa kehendak kita kepada Allah, atau kita sedang menghancurkan kehendak kita demi memenuhi kehendak Allah. Sama seperti contoh yang paling sering kita dengar itu Paulus, yang adalah rasul, yang salah satu rasul yang lebih banyak mencatat kitab, sepertiga dari kitab perjanjian baru dia yang mencatat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bagaimana ketika dia mengalami satu penyakit, dia berdoa berkali-kali, tapi Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku kepadamu. Nah ini adalah merupakan satu gambaran bagi kita, bagaimana supaya setiap kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, benar-benar meyakini apapun yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita, itu yang terbaik. Yang masih percaya bahwa segala sesuatu yang ada, yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi adalah yang terbaik bagi kita, katakan amin Bapak Ibu. Benar itu tidak nyaman di daging kita, nggak nyaman di hidup kita. Kita pinginnya cepat-cepat. Kita maunya yang instan-instan. Tapi Tuhan mau ada satu hal yang perlu diubah, dibentuk Tuhan dari kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini harus penting kita pikirkan. Kalau bicara contohnya, kalau bicara masalah apa yang mau Tuhan beri kepada kita, jangankan kesembuhan, jangankan saudaraku berkat-berkat materi, nyawanya sendiri sudah diberikan kepada kita. Jadi saya harus ingatkan kita Bapak Ibu, jangan merasa kurang dikasihi Tuhan hanya karena penyakit kita belum sembuh. Jangan merasa kurang dikasihi Tuhan hanya karena pergumulan kita belum clear atau belum terjawab. Jangan merasa kurang dikasihi Tuhan hanya karena apa yang kita doakan belum Tuhan berikan seperti yang kita harapkan. Sebab kasih Tuhan itu sudah dinyatakan melalui kematiannya di kayu salib. Semua kita dicintai melebihi nyawanya. Lalu sekarang kalau Tuhan mencintai kita, mungkin pertanyaan kita, kalau Tuhan mencintai kita, kenapa doaku belum dijawab Pak? Jawabannya adalah sebab
Tuhan ingin menyatakan rencananya atas kehidupan kita. Lalu pertanyaannya lagi, apa kira-kira rencananya itu, Pak? Makanya mesti bergumul dan berdoa seperti Yesus di Taman Getsemani. Pada saat itu dia berkata, kalau boleh Bapa lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu. Maka kita melihat apa jawaban pada saat itu. Coba kita lihat. Jawabannya pada ayat yang ke-44. 43 maksud saya. 43 jawabannya di sini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yang diberi apa? Kekuatan. Yesus berkata kalau boleh lalukan cawan ini. Cawan itu bicara tentang salib ya. Yang dia mana dia akan disalibkan. Dia akan menjalani Via Dolorosa itu. Dia akan disiksa, dia akan diludahi, dia akan dicambuk, dia akan mati tergantung di kayu salib. Itu maksudnya cawan. Tapi pada saat itu apakah yang terjadi? Ayat 43. Maka seorang malaikat datang menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Yang diberi itu kekuatan. Cawan mesti diminum. Jadi bukan berarti Tuhan tidak jawab. Bapak Ibu Saudara bisa kuat sampai hari ini. Sekalipun mungkin masih sakit-sakit. Tapi masih tetap mencintai Tuhan. Masih ikut mesbah doa. Itu Tuhan memberi kekuatan di hati Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak melihat itu sesuatu yang luar biasa nilainya daripada orang sehat, kuat. Bisa kemana-mana tapi tidak datang sama Tuhan. Malah hidup sesuka hati. Tapi ketika kita mungkin mengalami sebuah kesulitan, tantangan, ketika kita rasanya makin mengalami persoalan, Tuhan tolong, kita masih mengingat Tuhan, itu adalah peneguhan dari Tuhan. Maka di situ yang Tuhan beri kekuatan. Dan ketika Yesus kuat pada saat itu, maka dia mengaminkan doanya. Tapi dia melihat murid-muridnya tertidur. Nah ini kita perlu bahas ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, besok bagaimana perbedaan antara Yesus yang sungguh-sungguh berdoa sampai peluhnya itu seperti tetesan darah, dan itu bisa diuji secara medis ya. Jadi ternyata kalau tingkat stres kita, tingkat pergelutan kita itu begitu memuncak, itu pembuluh darah bisa pecah. Jadi pembuluh darah maksudnya pembuluh darah di sel-sel kita ini pecah sehingga dia akan bisa keluar dengan keringat itu. Maka keringat itu bercampur darah. Nah kita kan belum sampai di level itu. Itu saking begitu seriusnya Yesus berdoa Bapak. Nah saya ragu kita seperti murid-murid. Baru bilang haleluya 2 kali udah langsung ngantuk gitu ya. Itu murid andalan Tuhan Yesus itu Petrus, Yakobus, Yohanes tidur. Tidur saudaraku. Saya juga sering waktu doa apalagi sendiri kan bisa haleluya tertidur. Tapi biasa saya lakukan apa? Saya bisa bangkit dalam doa ini, bangkit. Nah kalau ruangannya agak luas saya bangkit berdiri. Walaupun sendiri saya berdoa dalam nama Yesus. Saya lawan itu ngantuk. Tapi saya harus akui bisa juga ngantuk loh. Ya kita mesti fair ngomongnya. Tapi ada kalanya di mana kita benar-benar serius sekali. Seperti apa yang saya ceritakan beberapa hari lalu. Tuhan seringkali ingatkan saya dalam saat mimpi. Dia mengingatkan sesuatu. Itu sering terjadi tapi tidak selalu ya. Sering. Saya bisa bangun langsung duduk. Air mata terus bercucuran. Terisak-isak. Wah itu pengalamannya nikmat sekali. Dan saya justru berharap itu terjadi setiap malam begitu ya. Tetapi itu memang tidak selalu setiap malam. Dan tidak disetting. Itu bisa terisak-isak. Air ingus juga sampai begitu mengalir terus. Nah, itu benar-benar pengalaman spiritual, itu pengalaman pribadi saya dan tidak perlu harus dipaksa dicontohkan. Saya tidak mengatakan mesti begitu doanya, tidak. Semua kita punya
pengalaman pribadi. Maka pasti punya pengalaman dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Maka itu sebabnya doa itu harus sungguh-sungguh. Ingat Bapak Ibu, Tuhan berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh kepada pencobaan. Itu yang dijawab oleh Bapa di surga kepada Yesus. Malaikat datang meneguhkan dia. Maka apa yang kita lihat? Yesus siap menghadapi, meminum cawan itu, dan dia menang. Saya percaya, Bapak Ibu saudara yang hadir hari ini juga. Mungkin masalahmu, tantanganmu, penyakitmu, penderitaan masih tetap ada. Tapi ingat, Tuhan beri kekuatan kepadamu. Tuhan beri kekuatan, kemampuan, sehingga bisa berjalan sampai hari ini. Sehingga kita ada sampai hari ini. Tuhan beri kekuatan. Maka jangan merasa Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan dengar doa kita dan dia menjawab dengan memberi kekuatan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kiranya firman ini memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudara.